Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini. Dan seperti biasa pemirsa Sultan TV di rumah bahwa hari ini Hani tidak sendiri karena Hani sudah kedatangan narasumber. Namun nanti Hani perkenalkan terlebih dahulu, Hani ingatkan pemirsa Sultan TV di rumah nih untuk saksikan dan juga tonton siaran live streaming kami di www.sultantv.co atau juga Anda bisa kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan tentu saja nih pemirsa, pada kesempatan pagi yang cerah ini Hani semangat sekali karena sudah kedatangan dokter cantik kita hari ini. Pokoknya Hani akan perkenalkan terlebih dahulu, mungkin di rumah juga ini pemirsa Hani ingatkan sambil minum kopi atau juga sambil minum teh atau mungkin sambil work from home dan juga work from office barangkali bisa tonton siaran kami dimanapun, kapanpun, kapanpun Anda berada karena siaran kami bisa Anda akses melalui berbagai macam lini masa media sosial. Tentu saja jangan lupa follow Instagram kami. Baik, hari ini kita akan bahas mengenai tema yang cukup menarik, ini mengenai pentingnya menjaga kesehatan kulit di tengah pandemi. Dan ini pertama kalinya nih pemirsa Sultan TV, Hani mengundang seorang dokter ke Sultan TV. Hani apresiasi sekali, terima kasih. Dan juga Hani akan perkenalkan tentu saja hari ini sudah hadir di studio kita. Di Sultan TV sudah ada Dr. Rizka Rahmania dari Estetik Dokter. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam, Hani. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya? Hani apa kabar? Sehat juga alhamdulillah, luar biasa. Nah ini Hani kasih tahu tadi nih pemirsa, Hani mau ngobrol-ngobrol santai, kita ngobrol santai aja Dok ya. Oh iya. Oke, Dokter Rizka, kan hari ini kita mau bahas tentang penting nggak sih menjaga kesehatan di masa pandemi, kemudian juga apalagi kan kulit gitu ya, yang diketahui memang setiap hari nih pemirsa Sultan TV dimanapun juga ini kadang kan di masa pandemi ini berbeda, jauh sekali berbeda di masa yang sebelumnya, karena diketahui memang nih Dok, kita adaptasinya juga ini mulai dari bahkan di masa pandemi kita mencuci tangan selalu sering, kemudian juga menggunakan hand sanitizer, bahkan ini ada beberapa juga ini rekan Hani sendiri Dok, dia menggunakan sanitizer kemudian jadi melupas gitu karena mungkin keseringan atau apa. Kita akan bahas itu juga nih pemirsa tentu saja bersama dokter kita. Terima kasih terlebih dahulu Hani ucapkan. Terima kasih atur nuhun sudah ingin hadir di sini, sudah mau sharing-sharing juga bersama pemirsa Sultan TV di rumah. Kita akan bahas tentu saja, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut menelisik mengenai pentingnya menjaga kesehatan di tengah pandemi seperti ini, Hani terlebih dahulu menanyakan nih, kan kita baru pertama kali bertemu nih dokter ya. Ya Allah, terima kasih. Ini cantik sekali ternyata, dari fotonya cantik, aslinya lebih cantik ternyata. Hani juga cantik. Dok, ini kan Bu Dokter ini kan sebagai dokter estetik yang bekerja di salah satu klinik juga, klinik estetik di Serang ya. Kemudian juga dokter umum juga dokter di salah satu ini juga klinik juga kan. Nah, ini kesibukannya kira-kira nih setiap harinya dokter bisa diceritakan. Tapi sebelum ke situ sapa-sapa dulu nih pemirsa Sultan TV di rumah, silakan sebelah sini Dok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya yang ada di rumah. Perkenalkan saya Dr. Rizka Rahmania. Saya akan membicarakan mengenai tentang kulit ya di masa pandemi sekarang ini. Oke, nah Dok, ini luar biasa kan kita mau bahas tentang kulit nih. Cuma sebelum itu kan tadi juga sudah menyinggung sedikit tentang mungkin dokter bekerja di salah satu klinik di Kota Serang juga kan. Iya. Ini kesibukan dokter bisa diceritakan terlebih dahulu, pengen tahu deh nih. Hani pengen tahu dokter tuh biasanya kalau dokter tuh yang di pemirsa, ya nggak sih sibuk banget, sibuk banget, susah banget gitu tuh untuk datang. Tapi luar biasa nih di sela-sela kesibukan Bu Dokter. Ibu Dokter Rizka sendiri ini salah-salah kesibukannya ini masih bisa sempatkan hadir ke sini gitu, ke Sultan TV. Ini bisa diceritakan terlebih dahulu mungkin aktivitas keseharian apalagi di masa pandemi seperti ini, gimana nih kegiatan atau kesibukannya nih Dok? Ya. Biasanya tiap hari ada jadwal-jadwal tertentu. Jadi emang saya kerja di klinik estetik di Aglo Beauty Center. Biasanya saya seminggu 3 kali di sana. Kemudian saya juga mengisi di klinik umum sehari 1 sampai 2 kali dalam seminggu ya.
gitu. Jadi ada waktu libur juga gitu, nggak padat. Dan saya juga sebagai seorang ibu yang ngurus satu anak. Oke, Gitu. aktivitasnya padat tapi Iya. berarti dong. Tapi sambil kuliah juga nih. Luar biasa. Kelas S2 Ke S2, berarti. iya S2. di mana, Dok? Unisula Semarang. Di Semarang. Ambil Oke. magister biomedik. Berarti sambilan aja ya? Iya sambil berjalan Sambil. karena pandemi ini kan jadi sistemnya online ya gitu. Berarti apa-apa dari? Iya. Kuliahnya juga dari? Iya, ujiannya juga. Seperti Oke, itu. lancar terus nih dokter ya. Iya, terima kasih, Aktivitasnya luar biasa pemirsa, ini juga Hani ucapkan lagi terima kasih karena sudah ingin hadir di sini sharing juga bersama pemirsa. Tentu pemirsa juga mungkin ada yang ingin bertanya, nanti bisa langsung di live chat kami di official YouTube dan juga fanpage Facebook kami, bisa tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah di segmen akhir nanti Hani bacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman barangkali nanti jika ada gitu ya dok ya. Nah ini dok, kita kan tadi ngelihat dokter memang setiap harinya bekerja ya sebagai seorang dokter pasti ya. Sekarang juga kan sudah lanjut S2 lah katakanlah gitu kan. Insya Allah ya. Lulus kapan nih kira-kira? Baru mulai kok, Baru mulai. Oh iya ya, baru nggak boleh ngomong lulus ya nanti. Oke. Nah baru mulai S2 juga sambil mengurus anak juga. Tentu kesibukannya juga beragam kan. Nah ini dokter di tengah-tengah pandemi seperti ini ada perbedaan nggak sih keseharian dokter mungkin di aktivitas atau seperti apa nih dok? Kalau di aktivitas ya mungkin kan biasanya hanya cuma menggunakan masker gitu kan ya kalau kita ketemu pasien gitu. Tapi sekarang kan harus menggunakan APD lengkap ya, mulai dari face shieldnya, masker, terus bajunya, baju APD-nya gitu untuk menghindari penularan COVID ini gitu. Ya seperti itu sih bedanya ya. Kalau kerja biasanya dari pagi sampai malam, kali ini sekarang pagi sampai sore saja seperti itu. Oke. Tapi ada batasannya. dokter juga work from home apa harus selalu ke klinik Enggak, ya? tetap ke klinik gitu. Tetap. Tetap ke klinik ke estetik, terus ke klinik umum juga gitu. Tapi ya masyarakat juga butuh sih ya dok ya. Iya, karena kan banyak yang dokter, sakit juga kan, kayak gimana? flu, batuk gitu banyak. Jadi tetap kita harus Melayani masyarakat Iya, pastinya yang betul. luar biasa sekali. Nah ini juga ya gimana susah ya kalau mungkin pekerjaan-pekerjaan lain yang memang diharuskan di rumah ya harus di rumah aja gitu ya. Tapi lebih baiknya mungkin buat sekarang karena kondisi pandemi ya kalau teman-teman yang misalnya tidak urgent banget mending ya di rumah gitu ya dok ya. Betul, Iya buat nggak sih? orang-orang yang nggak kerja atau itu ya mending baik di rumah aja. Kalau emang harus keluar itu benar-benar yang penting banget gitu kan. Kalau misalnya ada kegiatan di luar ya tetap protokol kesehatan tetap harus dilakukan Dilakukan juga. Oke. Nah ini juga masih terus dicanangkan juga dari pemerintah pusat bahwa memang harus menggunakan 3M ya. Dok, Iya. ya. Cuci tangan, Menjaga jarak, memakai masker, mencuci cuci tangan. Nah itu 3M itu harus sekali nih kalaupun memang mau keluar ataupun juga harus itu kesehariannya dok ya. Cuma nih dok, sebelum kita menyinggung tentang tema kita hari ini kan penting menjaga kesehatan kulit di tengah pandemi, penting nggak sih? Apalagi ya nggak cuma kulit tangan tapi seluruh tubuh lah gitu ya, wajah dan lain sebagainya gitu. Mungkin dokter juga paham lah gitu, apalagi ya sebagai seorang dokter pasti lebih paham ya, makanya Hani ngundang ke sini. Gimana sih Hani? Nah ini dokter Hani pengen tahu terlebih dahulu, tapi sebenarnya secara umum nih dok, tidak hanya masalah tentang perkulitan gitu ya. Nah secara umum kita sebagai seorang manusia atau sebagai seorang insan gitu perlu nggak sih buat menjaga kesehatan gitu? Iya, otomatis ya menjaga kesehatan itu penting banget buat diri kita sendiri juga nih ya, terutama gitu. Apalagi kondisi seperti sekarang ini harus menjaga imunitas tahan tubuh kita yang meningkat ya. Dengan cara apa sih gitu kan? Dengan cara ya makanan yang sehat, terus minum banyak air putih, nah banyakin yang vitamin, yang mengandung protein juga, serta olahraga. Jadi buat meningkatkan daya tubuh kita. Imunitas kita juga. Betul. Kalau misalnya imunitas kita turun kan gampang banget tuh penyakit atau virus mudah gampang masuk ke tubuh kita. Gitu. Berarti penting lah ya. Iya, Berarti nggak cuma di masa pandemi aja dok. Iya, Berarti kalau tahun-tahun sebelumnya nih dok, ada perbedaan nggak ketika dokter mungkin menjaga kesehatan dokter sendiri atau mungkin masyarakat juga kan pasti ada perbedaan nih cara penjagaannya untuk menjaga kesehatan. Kira-kira yang paling menurut dokter mudah untuk dilakukan nih di masa pandemi seperti ini gimana dok?
Iya, kalau misalkan di masa pandemi, memang kan sebelum-sebelumnya emang menjaga kesehatan itu emang penting kan ya. Ya, pasti. Pasti lebih ketat kalau pada saat pandemi ini gitu. Jadi harus jaga jarak, mengurangi kerumunan seperti itu kan. Karena kan kontak langsung yang melalui droplet udara, juga ya itu kan benar, cepat kan. Jadi gitu makanya kan. kurangin tuh yang kerumunan-kerumunan, yang anak muda ya gitu. Kalau emang misalkan yang penting-penting saja kalau untuk keluar gitu kan. Kalau emang tidak penting ya buat apa, mending di rumah saja gitu, daripada kita keluar terus berkerumunan terus kita balik di rumah banyak apa yang di rumah kan ada orang tua, kemudian ada adik atau anak kecil ya, itu kan gampang rentan yang masuk gitu. Jadi walaupun kita tidak apa tertular, tapi kita tidak tahu nih bawa virus atau tidak ke dalam rumah. Iya benar, kita nggak tahu dari kita Iya, sekarang ada virusnya apa enggak. Iya gitu. Kita apalagi kalau misalkan ya lebih baik sih menghindari dulu dok ya. Yang penting jaga daya tahan tubuh kita yang meningkatin itu aja sih. Pasti harus ya, imunitas juga penting, daya tahan tubuh penting. Nah, kalau dokter sendiri biasanya keseharian untuk menjaga imunitas caranya gimana? Apakah mungkin kalau Hani nih ya dok ya, kan karena Hani juga kan kerja nih setiap hari Senin sampai Sabtu katakanlah, pagi ketemu sore pulang gitu, dan Hani juga di sini ngekos kan di daerah Kota Serang gitu kan, rumahnya di kabupaten di ujung di dekat Cilegon lah, daerah sana kan. Cuma jarang juga kan pulang gitu. Nah, ini kan Hani juga kayak capek misalnya atau sakit badan lah gitu ya, atau karena kita setiap hari harus bekerja, harus melakukan aktivitas kan. Kalau Hani caranya mungkin kayak sesekali ya jalan santai pagi-pagi biar enak lah badannya gitu kan. Terus juga asupan makanan mungkin harus dijaga juga, walaupun memang Hani juga kadang bandel banget gitu dok. Ini kan susah banget kayak makan, kalau misalkan kayak makanan yang bergizi apalagi kan, kita kayaknya mudah banget nih mau makan makanan apapun gitu, kayak makanan ya udah yang kita pengen makan ya udah makan aja, padahal kan kita nggak tahu kandungan nutrisi makanan seperti apa. Nah kalau Hani sih sebisa ini sejauh ini gitu ya, kemarin juga sempat sakit nih dok nih kalau Hani nih ya, sejauh ini sih kayak ya udah menjaga pola makan, terus kayak emang aktivitas ya jangan terlalu diporsir banget, terus mungkin kayak olahraga kayak gitu sedikit lah, tapi itu juga jarang banget gitu ya dok Hani tuh. Nah ini kalau dokter sendiri atau mungkin baiknya nih dok di masa pandemi seperti ini untuk diri kita sendiri, hal-hal yang dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita seperti apa sih dok? Untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, ya pertama itu kan memang yang seperti berjemur di matahari itu ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Itu benar dok. Nah itu kan bukan buat merusak apa, maksudnya menghilangkan virus gitu, bukan, tapi emang meningkatkan daya tubuh kita. Dia menghasilkan vitamin D-nya, ada 3-nya yang kita cari gitu. Tapi kalau misalkan tidak berjemur nih, ada suplemen-suplemen yang dari vitamin kan banyak tuh, ya vitamin yang kandungan mineralnya banyak, ya kita harus minum juga nggak apa-apa. Iya vitamin, jadi buat menjaga daya tahan tubuh kita nih gitu. Minum air putih cukup banyak tuh, iya nggak boleh tuh misalkan kan biasanya minimal sehari itu bisa 1,5 ya kan, 1,5 liter gitu. Nah kalian harus banyak minum, jangan kurang lah gitu. Jangan ya. Olahraga itu cukup diusahakan sih ya, kalau emang sebisa mungkin seminggu itu bisa 1-2 kali ya, kalau dia ya selama 30 menit biasanya sekali olahraga. Apapun, mau jalan, mau itu jogging, ya bebas gitu. Sekarang kan keluar susah nih dok. Iya, karena di rumah bisa ya di rumah kan. Kayak gimana tuh dok kalau olahraga kira-kira? Kalau dokter gimana kalau di rumah? Workout aja di rumah. Workout aja. Ini lihat di YouTube gitu kan, nah, lihat gerakannya ya sudah gitu. Yang penting ada gerakan, kita menghasilkan keringat, ya udah cukup itu aja. Itu ya, oke. Olahraga, terus kemudian tadi minum vitamin. Iya. Terus tadi apa lagi? Baik minum air putih juga. Minum air putih juga. Nah, ini penting banget. Penting dong. Aku tuh yang termasuk jarang minum air putih gitu. Nggak boleh apa? Gimana nih dok? Apakah nantinya ke kulit juga berpengaruh ya? Iya kan, itu kalau misalkan kita kurang minum, dehidrasi juga kulitnya. Kering iya ya? kering bisa. Gitu. Nah pemirsa tuh ya, ini kata dokter Rizka tadi dikatakan bahwa memang menjaga imunitas tubuh itu penting banget nih, apalagi di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini nih ya. Nah tentu saja juga ini kan perlu perhatian bersama juga masyarakat juga, untuk edukasi juga bahwa memang tadi seperti yang dikatakan dokter, mulai dari berolahraga lah, walaupun itu hal-hal kecil yang bisa kita lakukan ya diri sendiri gitu dok ya. Kayak ya kalau misalkan emang nggak boleh keluar, nggak bisa keluar karena harus lari di luar dan ke lapangan misalnya kan susah. Jadi
otomatis ya minimalnya di rumah ya workoutnya atau apa gitu Iya, ya. betul. Boleh apa aja kan. Saya melakukan seperti itu. Seperti itu Iya. ya. Oh, kalau dokter juga seperti itu. Iya. Dokter setiap minggu apa setiap kapan nih kalau olahraga? Kalau misalkan ada senggang ya waktu, saya sempatkan dalam 1 minggu itu ada olahraga. Ada olahraga. Iya. Oke. Dalam 1 minggu minimalnya 1 kali 2 kali. Iya. Aduh, Ahli apa kabar dok? Sebulan sekali kali. Kalau lagi pengen dong dok biasanya, tapi nggak boleh, nggak boleh. Ya, Baiknya biar enaknya aja ke badan kan bisa meningkatkan imunitas. Karena kan aku banyak kerjaan juga di luar. Nah, salah satunya juga emang rajin juga aku kan minum suplemen. Juga. Iya, emang minum Oke. vitamin. Oke. Nah ini juga tentu saja nih pemirsa, tadi yang sudah dikatakan juga mungkin di masa pandemi kayak gini kan penting banget nih pemirsa Sultan TV di rumah juga ini bisa terus coba gitu meningkatkan daya tahan tubuh ya. Iya. Imunitas itu penting banget. Tadi juga minum air putih ini penting ternyata gitu. Apalagi kondisinya kalau Hani kan kayak apa ya, males aja gitu makan minum yang pengen manis yang boba kayak gitu-gitu tuh dong. Sih kayak minum boba terus kayak minum apa Fanta Sprite gitu kayaknya enak seger pakai es gitu. Tapi padahal baiknya adalah minum air putih 1 hari tuh berapa Ya, bisa banyak? 1,5 liter minimal ya. Minimal itu. Ada yang gede tuh ya. Banyak banget dong. Banyak loh itu. Iya, 1,5. enggak sih. Kan kalau misalnya kita dari pagi sampai malam gitu kan, iya. Masa kalau kita aktivitasnya banyak pasti banyak minum, juga. otomatis ya dikeluarin juga kan ya apa namanya air seni juga gitu. Iya benar. Apa yang masuk pasti ada yang keluar gitu. Nah ini harus juga air putih. Ini juga mau coba sekarang berarti hari Iya ini air dong. putih ya. Iya. Nah, Lebih Dok, sehat ya. Dok, kan kita hari ini mau tema tentang bahas pentingnya kesehatan kulit nih ya. Iya. Lebih lanjutnya mungkin kesehatan kulit tuh kayak yang diketahui kan Hani juga ngerasakan sih. Hani beli hand sanitizer nih, Ya. terus banyak belinya sekitar 1 liter lah gitu. Terus kan dipakai dimasukin ke botol yang kecil, Kecil-kecil, tuh, oh yang ya. kecil-kecil itu kan bisa dipakai tiap hari gitu ya. Kan awal-awal pandemi tuh kayaknya semua orang tuh kayak takut gitu loh dok. Iya nggak sih, kayak semua takut pengen beli ini pengen beli itu, ini masker segala macem, numpuk masker terus numpuk beli hand sanitizer. Aku pun nggak kalah paniknya gitu kan, kayak panik setiap hari aku ketemu orang-orang besar dari DPRD misalnya dari mana kan ketemu kan pasti walaupun nggak bersentuhan tapi kan bertemu gitu ya, takutnya gimana gitu. Jadi kayak harus ini habis pegang apa harus ini sih, Terlalu kayak masif gitu ya. banget ya. Iya kayak hampir itu tuh dulu banget tuh pas awal-awal tuh dok, Hani kayak gitu. Tapi ternyata efeknya bisa kering banget gitu Iya. kulit dan lain sebagainya. Nah kita akan bahas itu tentu saja, dan juga nanti kita juga akan bahas apa sih harus dilakukan juga oleh teman-teman semua di rumah nih. Iya. Pemirsa Sultan TV kiranya seperti apa sih kulit itu baiknya, terus kemudian asupan untuk kulit itu apa aja. Kita akan bahas tapi kita jeda dulu. Oh, Dok. jeda dulu. Oke. Oke. Jangan kemana-mana tentu saja nih pemirsa, tetap di Bincang Hari ini. Dipandu langsung oleh host si tukang gombal. Pakai baju warna hijau hari ini tuh cerah sekali ya. Karena kan cinta itu buta kan. Mengupas kisah inspirasi bisnis anak muda serta memberikan tips and trik soal strategi bisnis. Inilah Ngalor Ngidul hanya di Sultan TV.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini, dan tentu saja masih bersama dengan Dr. Rizka, estetik dokter, dan kami masih bahas tentang pentingnya menjaga kesehatan kulit di tengah pandemi seperti ini. Namun terlebih dahulu Hani masih ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan di website kami di www.sultantv.co, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co, dan juga tentu saja official YouTube kami dan juga fanpage Facebook kami di @sultantv.co. Nah, ini masih menyinggung mengenai pentingnya menjaga kesehatan kulit di tengah pandemi seperti ini. Tadi juga kita sudah banyak sekali dokter ya, kita berbincang tentang mungkin secara umum nih, menjaga kesehatan secara umum. Tadi dikatakan bahwa memang penting sekali untuk menjaga kesehatan, bahkan lebih ekstra atau mungkin ya karena di masa pandemi gitu ya. Memang sebelum pandemi juga kan ya menjaga kesehatan, siapa sih yang bilang nggak penting? Iya. Pasti penting gitu ya dok ya. Menjaga kesehatan sebelum pandemi penting, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini otomatis juga kan kayak apa ya, lebih ekstra lagi harus tetap menjaga kesehatannya, bahkan lebih berbeda juga dari sebelumnya gitu kan. Ekstranya mungkin kayak tadi lebih apa ya, aware kepada diri sendiri dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini kan mengenai masalah kesehatan kulit juga penting nih dok, kira-kira tentu aja kan banyak nih di antara kita juga yang mungkin belum tahu nih, entah itu pemirsa Sultan TV di rumah juga mungkin bertanya, atau mungkin juga ini Hani juga bertanya kepada diri sendiri dan juga ini kepada dokter tentunya ingin menanyakan hal tersebut gitu. Kayak seperti tadi yang Hani katakan bahwa sebelum jeda tadi Hani bilang Hani sempat kering gara-gara pakai hand sanitizer gitu, karena waktu itu kan panik banget nih ya dok ya, karena kondisinya kan memang kayak takut aja gitu, kita ketemu orang, tetap ketemu orang, karena aku bekerjanya harus ketemu orang nih dok ya, ketemu orang di sini, harus ketemu, harus berbincang, harus ngobrol gitu kan, kerjanya kayak gitu terus gitu setiap harinya. Di awal-awal, apalagi di awal Maret kan kasus terkonfirmasi mulai positif 1 kan, Maret, Mei, Juni, Juli tuh hari itu kayak masih harus ketemu orang banyak, harus talk show, wawancara dan lain sebagainya. Apalagi orang-orang yang memang di luar dari luar kota Serang gitu, ada yang dari daerah lain dan lain sebagainya, kan pasti kita punya ketakutan sendiri. Terus Hani tuh kayak inisiatif aja gitu, kayak karena takut, terus kayak ya udah Hani harus pakai masker, terus Hani harus pakai face shield, terus Hani juga harus cuci tangan terus-terusan nih, pokoknya nggak mau tahu gitu. Nah dok, ini penting nggak atau baik gak sih ini untuk penggunaan ini hand sanitizer terlebih dahulu ya, hand sanitizer mungkin di tangan yang digunakan secara terus-menerus itu boleh apa enggak, baik atau enggak, ada dampaknya atau enggak, seperti apa nih dok? Hand sanitizer itu kan kandungannya ada alkoholnya. Ya. Nah, kalau misalkan kita nih tangan harusnya sih memang harusnya membersihkan pakai air ya, dengan menggunakan sabun. Kemudian kalau hand sanitizer ada alkoholnya, dia kalau kita kena tangan, kena kulit kita, kemudian apalagi kalau tangannya, kulit kitanya itu yang sensitif, lebih sensitif. Nah, itu gampang sekali dia kan kayak kering, kemudian pecah-pecah, sampai kadang sampai merah, atau yang lebih parahnya bintik-bintik tuh sampai gatel ya, bisa seperti itu. Cuman kalau misalkan sampai tahapannya kering aja, ya memang itu kan karena sering terpapar, gimana sering pakai sanitizer, alkohol lagi gitu, saking kita takutnya gitu. Nah itu lebih baik menggunakan air saja, menggunakan air. Kalau misalnya pada saat tertentu aja, misalnya kalau mau makan gitu kan, ya. Kemudian kalau setelah makan atau habis mengerjakan sesuatu nih baru gitu menggunakan, jangan habis ini lagi gitu. Kalau bisa sih memang apa nih kondisinya setelah selesai aja baru cuci tangan, asal jangan kita refleks ke daerah muka gitu. Jangan. Iya, kalau habis megang ini atau apa kan kita kemudian lupa nih megang muka, nah itu kan gampang virus itu masuk bakteri ya kan. Habis kitanya mungkin ada yang droplet atau apa yang kayak batuk, bersin, terus kita habis megang sesuatu, terus refleks pegang muka gitu kan, ya itu seperti itu. Makanya kalau bisa jangan refleks pegang muka lah ya gitu. Jadi lebih baik bersihkan dulu tangannya, ya boleh menggunakan hand sanitizer, tapi emang lebih baik itu pakai air dan menggunakan sabun. Seperti itu. Karena kan residunya itu hilang dengan air. Walaupun misalkan hanya dengan air, tapi harus lebih bersih lagi pakai sabun. Gitu. Kalau hand sanitizer residunya tidak hilang. Gitu. Iya, jadi kalau bisa kotorannya itu tidak hilang gitu. Berarti kalau ditanyakan hand sanitizer membantu untuk mencegah virus nggak dok?
Ya kan kita bakteri ya, maksudnya Berarti bukan virus tapi menghindari- bakteri. mematikan. Oh gitu. Oke. Nah, ini katanya lebih baik Menghindari aja Menghindari gitu aja, ya, oke ya. supaya kita lebih bersih gitu kan, menghindari sesuatu yang kita sentuh, terus kita apa namanya, ya memang kan seperti ini kan, kayak nempel gitu kan, kemudian entah virus, entah bakteri, entah kotoran, ya kan kita gampang tuh Iya. terpapar gitu. Jadi sesuatu benda yang kita pegang gitu, terus kita langsung refleks mau pegang hidung, Iya. iya gitu. Oh. Tapi kalau mematikan ya enggak. Enggak ya. Oke. Nah, ini juga ngomongin penggunaan hand sanitizer berarti nggak baik juga dok kalau tadi di Iya, kalau buat gunakan. kulit ya, di Digunakan tangan kering. terus-menerusan. Terus-menerus mah iya. Berarti minimalnya kira-kira dalam sehari itu kita berapa kali menggunakan kalau memang terdesak dan nggak ada air Ya misalnya? nggak apa-apa kalau berapa misalnya kali itu penggunaannya? misalnya sehari, pokoknya setiap yang habis dilakukan kerjaan misalnya selama berapa jam nih gitu, baru pakai gitu. Kalau emang susah buat mencari air ya gitu. Oke. Kalau emang nggak ada air ya silakan bisa cuci air aja Cuci dengan air air aja, sabun, oke. itu yang lebih bagus. Oke, berarti kalau pakai hand sanitizer jangan Residunya per kan. menit juga nggak boleh dok ya? Iya, jangan juga. Jangan sih. kayak Iya, kayak habis per ini- 20 menit iya, aku habis udah- pegang gini langsung habis. tapi kayak dulu tuh Hani kayak udah kebiasaan, tapi alhamdulillah sekarang tuh kayak udah mikir ya Allah kulit Hani kering banget gitu dok. Biasanya kita Kering kalau banget udah tuh. kering kayak gitu pakai pelembab. Pelembabnya Iya, pelembab. Ya apapun Seperti hand cream apa? mereknya kita tidak bisa nyebut. iya, tapi Jadi apapun kayak pelembab apapun ya tangan gitu pelembab ya. ya ada moisturizer kan ya. Yang kalau bukan lotion, bukan body lotion Bukan ya, lotion, beda. tapi Kalau body khusus lotion buat kan dia tangan. ada cair ya. Oh. Khususnya buat tangan ya, ada hand cream itu. Hand cream. Oh. Iya, dia lebih pekat ya. Oh, gitu. hand Kalau cream lotion gitu. kan lebih agak cair ya. Biar lebih lembab aja kali. Iya, ya. lebih lembab. Jadi si kulitnya ini, jadi setelah merusak si barrier kulit nih, pertahanan barrier kulit, nah itu pakai pelembab untuk membalikan laginya. Gitu. Oh, biar nggak kering lagi Iya. gitu ya. Oke. Nah tuh. Nah tadi juga nih ngomongin tentang tadi mencuci tangan dengan sabun atau air mengalir. Nah Iya. kalau intensitas mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir itu kan kalau kelamaan juga kalau sering-seringan kita pakai air jadi keriput gitu loh dok. Ya Jadi memang keriput. harus kegunaannya ya hanya tertentu saja ya, tadi itu kalau misalnya mau makan sebelum makan tidak mencuci tangan ya kan, oke. kemudian mau sesuatu yang setelah dipegang atau kita habis kerja apa mengangkat barang atau apa kan kemungkinan kita harus cuci tangan ya, gak mungkin Oke. kita habis itu gak cuci tangan ya kan. Iya, jadi hanya tertentu saja. Memang sabun itu juga sifatnya iritan lemak. Iritan lemak, Tapi oke. kalau misal kita sering-sering terus-terusan kita pakai ya memang nanti kulit kita jadi kering. Nah, itu merusak si sabun? barrier. Iya. Itu sabun, Kan Dok? itu iritan lemak. Jadi kalau kita sering terus-terusan juga memang membuat kulit kita tuh kering. Nanti kering, rasa ketarik, habis itu perih ya, gatal gitu. gitu. Oh. Saking parahnya itu ya tadi ya bintik-bintik merah itu kayak menting-menting. Nah, itu bisa konsultasi ke dokter ya. Dokter, Tapi oke. kalau misalkan cuma sampai kayak kering, ketarik ya pakai pelembab saja. Pelembab itu ya yang Iya. buat khusus buat. Untuk membalikan barrier kulit itu. Oke. Kan barrier kulit kita rusak, istilahnya kita balikin lagi Balikin gitu. lagi Iya. gitu pakai pelembab itu gitu Iya, ya biar, biar nggak kita kering, kering. juga. Oke, berarti kalau apa namanya bagusnya apakah mencuci tangan dengan air saja atau mencuci tangan dengan sabun? Air dan sabun. Air dan sabun. Iya, biasa kita cuci selama 20 detik kan. 20 detik iya. Iya, Nah, ini ngomongin mencuci tangan selama 20 detik. Pengen tahu dok ini cara mencuci tangan yang baik dan Iya, benar boleh. nih. Untuk pemirsa Sultan TV di rumah barangkali pengen tahu juga. Kan pasti kalau cuci tangan pakai air, pakai sabun juga ada cara-cara khususnya kan. Mesti enggak. Kan aku juga kadang nggak nyampe 20 detik loh, Dok. Kayak males aja. Udah 5 detik. Udah, Iya. itu kayak percuma nggak sih dok apa gimana gitu? Percuma nggak tapi itu? Iya, kita kan ada bagian sela-selanya harus dibersihkan juga. Oke. Bagian daerah kuku juga harus Harus dibersihkan. dibersihkan Jadi juga. ada step-step ya, Mbak. Oke, ada step-stepnya katanya pemirsa nih. Maka dari itu nih kita lihat dulu nih, mungkin Dokter Rizka bisa menjelaskan atau memberitahu praktek tata cara yang dari awal sampai akhir untuk mencuci tangan dengan baik dan benar seperti apa nih dok? Ya, misalkan langsung nih. Sebelah sini. Ah, iya. Nah, kita tuangkan misalkan mana nih? Misalkan ini ya air sabunnya ya. Kita tuangkan pakai daerah apa nih? Punggung tangan ya. Punggung, Kemudian dialirkan dengan air. Sabunnya diusap-usap nih. Kemudian punggungnya ya sela-sela jari. Kemudian nih daerah-daerah sela-sela jari. Kemudian daerah bagian kuku. Oke. Kemudian bersihkan. Sudah selesai. Jadi dari yang pertama diusap, Oke. air mengalir, kemudian daerah sela-sela. Sela-sela. Betul.
kemudian daerah kukunya. Kuku ini ya? Iya. Oh, Terus daerah ini juga. sini selesai, udah. jempol gini. Iya, Oh, betul. berarti nggak usah satu-satu. Nggak usah, Dok. Seperti Nggak usah itu satu-satu. laki-laki. Oh, oke, itu tata caranya. Tuh pemirsa tuh, ada tata caranya itu selama 20 detik ya, Dok ya? Iya, ya sekitar segitu. Sekitar 20 segitu ya, 20 detik. detik kan. Kalau kelamaan, Dok, main-mainan doang nggak? Pakai mainan sabun gitu. Jangan. Jangan, nanti rusak nggak tangannya, Dok. Iya. Rusak Ya ya? kan kalau sering kena sabun terus main lama ya kan Nah, ribut juga ya. Keriput iya ya, itu bikin keriput tuh. Nah, tuh pemirsa, ini harus dilihat tadi apa namanya tata cara penggunaan mencuci tangan yang baik dan benar menggunakan air mengalir dan juga sabun. Tapi kalau pakai hand sanitizer ada cuci tangan khusus enggak ya? Ini aja udah ya. Iya, hand sanitizer Hand biasa sanitizer aja aja, kan. biasa Iya. aja, oke. Biasanya kalau tidak ada air ya atau susah mencari air atau mungkin jauh dari lokasi air biasanya kan pakai hand sanitizer lebih cepatnya ya. Cuman emang kan residunya tidak hilang, kotoran atau apapun jadi nempel Oke. gitu. Cuma kalau Enggak, tapi kalau air bersih sama sabun kan hilang. hilang, Gitu. kotorannya hilang. Iya, Oke. ikut residunya menghilang. Juga Kalau ya? misalkan hand sanitizer kan masih nempel gitu. Oh, masih Jadi lebih ada. bagus kan air. Berarti air dengan sama sabun Iya, gitu lebih ya? bagus air dengan Kalau air doang nggak hilang Iya, bakterinya. harus pakai sabun Harus juga. pakai sabun iya. ya. Oke, air aja kurang cukup. Iya, harus Lebih pakai baiknya gunakan sabun. sabun juga. Oke. Kalau mencuci tangan intensitasnya berapa kali dalam sehari? Setiap kali habis ada ini aja tadi. Iya, kegiatan Habis apa? kegiatan, Iya, habis kegiatan mau makan, setelah makan, terus habis pegang sesuatu, mengerjakan sesuatu ya pasti kita cuci tangan. Tapi kalau sering banget nggak boleh, Dok. Ya jangan juga merusak kulit sih sebenarnya. Emang karena di pandemi ini kan terlalu masif ya, dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit hand sanitizer. Sanitizer, Ya oke. emang itu sih. Jadi kerugiannya emang di tangan kita ini jadi kayak kering seperti itu. Kalau emang parah nanti kita konsultasi ke dokter. Sesuai dokter gitu ya Iya. kalau parah. Nah, ngomongin penyakit kulit yang terparah kira-kira kan gara-gara itu dan lain sebagainya. Ya, betul. Itu tadi yang titik-titik itu atau bisa sampai menyebabkan kanker kulit nggak sih, Dok? Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Jadi kan emang ya? karena barrier si kulit ini rusak, gitu kan pertahanan rusak. Jadi harus dibalikan lagi. Nah kalau misalkan yang sensitif Ya. kulitnya nih biasanya nih yang lebih sensitif tuh nggak langsung kering, bahkan langsung merah gatel gitu sampai merah-merah melenting. Melenting. Nah itu emang harus ada obatnya di terapi. Harus kayak gitu. Oh, ya, gitu. biasanya Itu berarti yang paling parahnya, Konsultasi ke Dok, ya? dokter Oke. dan harus dapat treatment biasanya. Treatment juga. Oke, nah itu masalah tentang kesehatan kulit tangan ketika mencuci tangan dan juga hand sanitizer ya, Dok ya. Nah ini kita beralih ke mungkin masalah kulit lain kayak contohnya ada juga yang ngeluh nih ke Hani kayak gue ini tahu di rumah mulu terus gue ke AC terus katanya. Dok itu ya sih kayak kayak di AC terus kayak gue nggak keluar nggak boleh katanya gitu. Cerita tuh teman Hani kan nih. Iya. Terus nggak boleh keluar karena ini tapi pakai AC terus jadinya kayak kulit gue tuh kayak gimana gitu kayak nggak enak aja badannya terus kayak gimana sih katanya gitu. Harusnya boleh nggak sih itu keseringan banget di AC, Dok? Gimana? Jadi memang kalau di ruangan AC mau di daerah kota yang dingin atau misalkan daerah tempat dingin atau di ruangan AC Oke. itu kan kelembapan udaranya tuh kurang ya. Kurang, Iya. oke. Otomatis kulit kita juga kelembapannya jadi kurang. Yang benar tidak? iya Biasanya ya? sering kena itu kan daerah tangan, kaki yang terbuka. Kalau tubuh kan kita ketutup Ketutup pakaian ya. pakaian. Jadi makanya menggunakan tetap namanya pelembab itu wajib untuk melembapi kulit kita. Jadi dengan udara yang dingin karena kelembapannya kurang, itu, oke. terus kulit kita jadi kering. Makanya kita buat mengamankannya itu dengan pelembab itu. Oke. Jaga-jaga. Jadi jangan sampai kering gitu. Jangan sampai kering. Iya, kalau bisa saya dikecilkan. Kecilin aja ya. Iya, betul. Tuh, teman Hani nih bilang ke Hani pakai AC tuh katanya iya bikin kulitnya ini jadi jangan sering-sering ya, Dok ya. Jangan sering-sering pakai AC juga ya. Ya Nggak maksudnya boleh. ya kalau karena udah terpaksa di tempat yang ruangan dingin, Heeh. ya paling kita harus menjaga dengan pakai pelembab Pakai itu. pelembab itu caranya ya. Iya. Oke. Tapi ada dampak yang signifikan ketika selalu sering di AC dan tidak menggunakan pelembab misalnya. Ada, Dok? Ke Ya, kulit. ya, nanti gatel kan kalau udah kering biasanya jadi timbul gatel gitu biasanya. Oh, itu bisa kayak gitu. Gatel terus kering kan kita bisa kering kalau nggak lembab nih ya. Bisa kita bisa gatel. Gatel, Terus oke. merah, Merah-merah, ya, iya, kayak benar. gitu. Nanti udah gitu infeksi yang jadi yang sekunder Bener, biasanya oke. gitu. Nah, ngeri juga tapi takutnya jangan Iya, keseringan di jangan AC. Yang sering di AC. Kecilin berarti Kecilin AC-nya. AC-nya ya. Iya. Minimal Jangan berapa? terlalu dingin, udah dingin berarti ya mungkin 16 dingin banget. 16 bukan dingin ya.
20 ya? 23, 25? Ya, sedang-sedang aja ya. Oke, oke. Nah ini Dokter Han itu masih banyak pertanyaan sebenarnya nih, tentang mungkin tadi juga tata cara kayak kulit kan nggak cuma di tangan atau kaki, tapi di wajah juga kan. Oh, iya. Masker, apalagi penggunaan masker gitu Dok, yang kita ketahuin kan sekarang, ya Allah banyak banget lah gitu tuh penggunaan masker yang mungkin ya entah itu caranya benar atau enggak, apa ada yang dicuci lagi terus cuci lagi, atau yang penggunaan masker yang sekali pakai dipakai berkali-kali, terus yang kain juga bisa berkali-kali. Kita akan bahas itu di segmen akhir ya Dok ya. Segmen Jangan akhir. kemana-mana pemirsa, karena Dikira tadi sudah sekarang. disuruh break dulu nih katanya. Oh, gitu. Iya, oke. Pemirsa, tentu saja kita akan bahas semuanya kupas tuntas nih masalah pentingnya menjaga kesehatan kulit. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang hari ini.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Tentu saja masih sama Dr. Rizka. Dan Hani ingatkan, siaran kami bisa saksikan di YouTube, fanpage Facebook, dan juga YouTube di @sultantv.co. Nah, dokter, kita masih bahas tentang tadi pentingnya menjaga kesehatan kulit. Dan ternyata ini masih banyak juga nih, ada banyak pertanyaan dari teman-teman kita di official YouTube kami, di live chatnya. Nanti kami akan bacakan dan juga mungkin teman-teman barangkali juga butuh jawabannya nih, Dok ya. Nah, namun terlebih dulu sebelum ke situ kan tadi kami bahas sempat terjeda juga nih penggunaan masker nih, Dok. Nah, ini juga penting banget diketahui oleh teman-teman di rumah, pemirsa Sultan TV di rumah. Kan yang diketahui biasanya masker itu digunakan ada nih yang sekali pakai, kemudian ada juga yang kain, dan kain 3 lapis, yang berapa lapis, pokoknya ada yang kain dan sekali pakai. Yang sekali pakai biasanya di minimarket terdekat tuh bisa dibeli gitu kan, karena ada lah gitu tuh, pakai sekali berarti ya udah sehari pakai itu, jangan dipakai lagi gitu kan biasanya. Atau mungkin ada yang sampai berkali-kali dan juga ini nggak boleh atau seperti apa. Dan Hani juga penasaran yang mengenai masker kain yang mungkin digunakan setiap kapan sih baiknya untuk menggunakan masker kain. Apakah terus dicuci kemudian dipakai lagi, terus cuci lagi pakai lagi, apakah jangka waktunya dalam sehari itu satu kain, atau seperti apa? Baiknya kita mendengarkan penjelasan dari Dokter Rizka. Gimana nih, Dokter, kira-kira masalah masker? Untuk masalah masker, pertama emang yang kulit dulu nih ya, ada masalahnya juga nih, kadang mengeluh nih pakai masker, Dok, gitu ya. Saya masalahnya ada terutama jerawat biasanya, karena gitu ya memang karena pakai masker, kemudian itu kan tertutup nih ya, tertutup, apalagi lembab, bikin lembab, jadi muncul tuh yang namanya komedo ya, ya pori-porinya tuh jadi tumbuh komedo, yang komedo itu nanti akan jadi jerawat, biasanya seperti itu. Nah, kemudian juga biasanya iritasi tuh menggunakan masker, biasanya karena gesekan, biasanya seperti gesekan masker ya, yang suka di daerah hidung atau yang terlalu ketat ya, biasanya tuh yang ketat, biasanya dia menimbulkan kayak merah, bekas-bekas ya kan, terlalu ketat. Terus kemudian kan emang terperangkap ya, jadi lembab ya, jadi ya itulah menimbulkan yang namanya masalah jerawat tuh biasanya. Satu itu ya paling kita bisa kalau yang rasa awalnya sebelumnya nggak pernah jerawat, kemudian jadi jerawat karena masker, mengeluh gitu kan, itu bisa konsultasikan nanti ke dokter untuk biasa ada tindakan selanjutnya. Kemudian dengan cara membersihkannya gitu lah, membersihkannya. Kalau misalkan selama pandemi menggunakan masker terus ya, tetap harus membersihkan wajah kita, kemudian tetap menggunakan tabir surya juga gitu. Setelah membersihkan muka, tabir surya tetap walaupun pakai masker nih. Iya. Terus penggunaan masker tuh yang benar tuh yang bagaimana ya? Penggunaan masker itu memang kalau untuk masyarakat nih kan yang bahan. Kalau yang bahan tuh berarti yang sudah ada 3 lapisan tuh. 3 lapisan, baik. Yang biasanya lapisan luarnya itu yang harus tidak yang bahan polyester ya. Jadi kalau kena air tuh udah langsung nyerap gitu. Terus kemudian bahan bagian tengahnya ya masih berupa bahan juga, tapi mengandung propelen kalau salah namanya. Terus kalau yang bagian dalam nih, bagian kita pas di dekat daerah mulut ya, hidung itu bagiannya yang bahan katun yang lembut seperti itu. Kalau misalkan menggunakan masker itu biasanya maksimal itu 4 jam lah. 4 jam? 4 jam, jadi 4 jam harus ganti. Harus, Dok? Iya, 4 jam ganti. Jadi kalau misalkan yang kerja nih ya, mau pakai masker bahan, jadi bawa bag gitu ya, khusus untuk buat ganti taruh masker. Jadi nanti kalau udah sampai rumah baru dicuci dengan deterjen. Jadi udah dikumpulin tuh jadi satu, ya sudah ditutup rapet gitu. Dan nanti kalau sudah sampai rumah baru dicuci deterjen. Yang masker kain ya. Mau masker kain atau masker biasa pun tetap ganti 4 jam sekali gitu. Tetap harus? Iya, tetap aja. Walaupun itu yang katakanlah sekali pakai katanya, yang masker medis atau masker yang... Ya masker medis kan memang sekali pakai kan, jadi 4 jam habis itu dibuang ke bagian tong sampah ya, gitu maksudnya. Kalau misalkan yang masker bahan kan bisa dipakai, itu makanya dicuci di deterjen itu ya.
makanya dengan memakai bahannya yang 3 lapis yang sesuai. Berarti itu bisa berdampak ketika orang-orang yang menggunakan tadi katakanlah maskernya bisa sampai 2 hari 3 hari Ya menggunakan jangan. lagi. Iya. Masker kain walaupun itu kain gitu dok. Iya, kalau misalnya kita aja pakai masker nih, terus kita kan hati-hati juga gak usah megang bagian yang luarnya nih. Luarnya, Iya. oke. Itu kan yang bagian perpar luar itu kan kena debu, debu dan lain-lain. kemudian ada yang mungkin abis ngobrol kayak gini ntar percikan, Iya. ya seperti itu. Terus kita pegang, terus kita kena tangan nih, pegang tangan, terus kita refleks ke muka. Iya. Iya. Hasilnya seperti itu. Jadi tergampang masuk. Masuk juga. Jadi Oh. buka juga harus pelan-pelan. Jadi kayak buka nih, kemudian dibalik, terus masukin ke paper bag ya, paper bag khusus. Nanti kalau udah kumpulin berapa jam kita gunain masker tuh, mau udah berarti udah ganti berapa kali nih dalam sehari. Ya udah, habis itu sisanya dicuci ke deterjen pas di rumahnya gitu. Oke. Iya. Berarti Berarti bisa itu dipakai lagi nanti. Iya kan dikeringkan lagi. Oke, hitungan 4 jam itu berarti full untuk menggunakan maskernya dok. Ketika Iya. nanti untuk berangkat doang misalnya ke kantor Iya, terus nggak dipakai. 4 jam kan? Iya, kan pasti dipakai dong. Pas sampai kantor pakai kan? Ya dipakai Selama ada 4 juga, jam. ada yang ini kalau pada Selama 4 jam, terus ganti lagi. lagi pakai masker kemudian yang baru gitu. Oh, harus ganti selama 4 jam itu ya. Iya. Tuh pemirsa, ini Jadi ganti harus sama siap bawa masker, masker yang banyak iya. dalam sehari itu ya dok Iya, ya. bahannya. Dan itu masker yang bahan itu kan bisa dicuci. Harus Iya. menggunakan deterjen dicucinya. Iya dong, deterjen biar bersih ya kan. Terus kemudian bakteri-bakteri juga kan kotor, yang kotor atau misalnya bakteri. Jadi dibersihkan dengan air sabun, deterjen kan gitu. Kalau cuci tangan kan air sabun. Kalau misalkan kalau masker ya deterjen. Deterjen. Untuk Oke. menghilangkan bakteri. Berarti ini dok kan katakanlah tadi harus 4 jam sekali bisa ganti lah. Berarti teman-teman atau barangkali pemirsa yang belum tahu juga yang menggunakan maskernya dalam sehari itu bisa sekali-sekali 24 itu jam gitu. 24 jam atau Nggak ganti-ganti gitu. nggak ganti-ganti misalnya. Terus itu bisa menyebabkan yang iritasi ke bagian wajah dok. Iya, jadi kan nanti gampang berjerawat juga. Udah lembab nggak ganti, terus basah nggak ganti pula. Iya. Oh iya ya dok ya. Iya, kan Nggak itu boleh. nggak bagus juga ya buat kulit, nggak bagus juga buat kesehatan kita. Baik, Gitu. baik. Jadi lebih baik ya kita harus bawa masker yang banyak buat diri kita, apalagi kita misalkan kerja di luar gitu, atau kita berpergian di luar, Luar juga, gitu. oke. Jadi harus ganti. Harus siap-siap ya. Iya. di tasnya nih pemirsa Sultan Jadi TV, di Tasnya siap-siap Iya, ada buat paper bag khusus buat Iya. masker gitu Iya, ya. atau yang Oke. kecil tuh yang buat Yang khusus kecil masker, ya, masker iya. aja gitu, harus lebih aware juga kepada diri sendiri, itu untuk kebaikan sendiri juga kok Iya, dok ya, buat pasti kebaikan ya dok kita ya, sendiri. kita sendiri. Nah dok, ini sejauh ini dokter pernah nggak menangani pasien yang ya ngeluh karena wajahnya tiba-tiba banyak jerawat dan lain sebagainya, atau iritasi kulit gitu, banyak kan dok ngeluhnya? Iya banyak, kadang banyak yang datang pernah menggunakan masker nih gitu. Sekarang malah jerawatnya banyak banget, banget, ya oh. nggak mungkin kan nggak mungkin dilepas maskernya gitu. Ya mau nggak mau mungkin dia kaget kali ya, Iya. yang awalnya bersih gitu ya, terus kemudian masker jadi jerawat, jadi jerawatan masalahnya gitu itu ya. jerawat. Mungkin dia mungkin lupa membersihkan juga wajahnya gitu. Ya memang harus ada tindakannya Tindakan juga, juga, iya, dan oke. menggunakan krim sesuai kondisi Kondisi muka muka, biasanya baik. seperti itu. Berarti kalau sudah parah juga ini aku muka gara-gara masker, ini harus segera konsultasi ke dokter ya dok ya? Iya, konsultasi ke dokter. Harus ya, oke. Kalau udah parah banget, ngerasa nggak nyaman, nyaman. biasanya pasien datang seperti itu kan. Nggak nyaman nih, ada jerawat gitu, gitu. biasa datang. Gara-gara masker apalagi gitu ya Iya. biasanya. Oke. Nah, ini dokter ada beberapa pertanyaan juga nih di official YouTube kami. Barangkali nanti bisa dokter jawab, nanti Hani rangkum beberapa ya dok ya. Iya. Baik. Nah, ini tentang mungkin yang pertama dari kalau minum sedikit, tadi masalah bahas yang tentang minum itu dok, minum sedikit tapi kebanyakan ngopi, atau tadi katakanlah aku bisa boba atau apa, kopi-kopi gitu, itu baik juga untuk kesehatan kulit apa enggak dok? Sebenarnya kalau misalkan yang bagus itu kan air putih ya, dibanding kalau yang berwarna atau dikatakan ada kandungan gula ya, mungkin itu gulanya kan kurang bagus di dalam tubuh kita gitu kan. Diserapnya nggak bagus, lama-lama kalau kita sering konsumsi minuman-minuman seperti itu, sering nih gitu ya, sering tanpa banyak minum air putih, ya kan ke ginjal bisa gitu. Terus kemudian biasa lebih pekat kencingnya, air kencingnya. Iya, jadi kalau misalkan kita, karena kan ada penyaringnya juga di daerah ginjal buat pengeluaran air seninya itu sendiri. Makanya kalau dengan air putih kan nggak pekat ya, jadi buat disaringnya tersendiri di dalam
ginjal itu kan di sendiri ada filternya. Jadi kalau misalnya kita banyak yang masuk ke dalam situ, ya yang keluarnya pekat kan kurang bagus nih biasanya kalau warnanya merah, ada yang warna kuning gitu. Jadi lebih baik kan air putih. Air putih. Iya, karena buat regulasi ke tubuh kitanya juga bagus, ke kulit juga tidak dehidrasi. Baik. Nah, harusnya air putih nih, Pak Jalal Daludin. Ada lagi nih, Dok. Ini di masa pandemi ini katanya apakah rasa stres berpotensi menyebabkan kerusakan kulit pada orang dewasa dan anak-anak, Dok? Benar nggak itu bisa? Stres itu memang bisa mencetuskan salah satu kerusakan kulit juga. Jadi tadi kalau misalkan stres nih gitu, timbul biasanya kita gatal. Iya. Nah, gatal kayak gitu kan. Terus merah, bisa kita lagi stres bisa garuk di daerah mana nih. Biasa kan refleks tuh ada garuk. Nah, memang di situ ada kayak hormon sitokin yang mengeluarkan yang bisa membuat kerusakan kulit itu sendiri ya. Jadi menimbulkan gatal biasanya. Juga itu bisa memicu berarti, Dok ya? Apa? Bisa memicu ya, gitu stres. untuk kulit sendiri. Iya, bisa. Padahal gara-gara karena ada stres hormonnya, gitu. iya. Hormon, Iya, ada hormonnya yang namanya sitokin lah di situ. Jadi merusak bagian. Jangan stres-stres berarti nih Pak Tisnu ya. Ini ada Pak Tisnu tadi yang nanya nih, Bu. gitu. Iya. Oke, ada lagi nih kira-kira tips buat anak band agar tetap sehat bugar. Minum vitamin harus vitamin apa katanya? Vitamin yang ada di apotek-apotek bisa dibeli ya, Dok, ya? vitamin yang ada di apotek bisa. Ya, misalkan satu vitamin C lah vitamin ya. C, ya, vitamin oke. C kan juga antioksidan juga. Ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita juga. oke. Vitamin D3 juga boleh gitu. Oke, ini sebenarnya masih banyak banget tapi kayaknya waktu udah nggak memungkinkan nih, Dok. Seperti itu ya? Iya, kayaknya. Tapi kita masuk ke ini dulu, Dok. Hani kan sekarang kan tadi juga sudah bahas mungkin tadi penggunaan masker, kemudian juga kulit di tangan tuh baiknya seperti apa, terus penggunaan hand sanitizer dan mencuci tangan itu seperti apa. Namun juga ini sebenarnya, Dok, penting atau enggaknya kan emang penting gitu kan untuk menjaga kesehatan kulit. Sebenarnya apa nih yang paling penting atau mungkin yang dilakukan kita sebagai diri sendiri untuk menjaga kesehatan kulit kita sendiri ini seperti apa? Mungkin bisa jelaskan kepada teman-teman pemirsa di rumah. Ya, menjaga kesehatan kulit ya untuk kita sendiri. Memang pertama yang namanya kulit itu kan bagian organ terluar ya. Dan dia itu untuk mempertahankan bagian barier kulit kita sendiri. Jadi kalau misalkan kulit kita rusak juga kondisi tubuh juga kurang sehat juga seperti itu. Jadi memang maupun kulit wajah, tangan atau apapun tetap setelah mencuci tangan itu penting dengan air sabun. Terus kondisi muka mencuci dengan sabun juga itu penting. Kemudian lakukan biasanya kalau muka itu dieksfoliasi bisa pakai scrub ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa pakai pelembab dan tabir surya biasanya seperti itu buat tetap menjaga kesehatan kulit walaupun menggunakan masker yang biar tidak menimbulkan masalah-masalah ya. Kalau masker kan tadi akne, kalau misalkan kalau pada usia yang berlebih itu biasanya flek biasanya seperti itu. Ya, pakai pelembab, terus pokoknya setiap melakukan sesuatu ataupun kita memakai atau yang tadi saya bilang jangan lupa cuci tangan lah. Oke, itu ya. Untuk menghindari penularan COVID ya. COVID juga pasti itu penting banget karena kan di tengah pandemi seperti ini, Iya, Dok ya. Mungkin juga ini barangkali ada tips untuk pemirsa Sultan TV yang mungkin sekarang lagi terkena entah itu ruam-ruam, entah itu gara-gara jerawatan, entah itu gini juga gara-gara masker atau gara-gara hand sanitizer. Kira-kira tipsnya seperti apa nih, Dok, untuk teman-teman di rumah? Tips-tips yang sudah terjadi penyakit nih gitu. Iya, yang udah terkena penyakit, tapi kalau tadi yang saya bilang kan ya, kalau misalkan hanya sampai kering aja itu bisa menggunakan pelembab. Oke. Tapi kalau misalkan sudah infeksi sekunder, misalnya udah kayak melenting seperti itu kan, sampai merah berair atau apapun, kan ada juga seperti itu. Saking terlalu iritan ya, kena zat iritan terus-menerus, ya memang itu harus diobati. Iya, harus diobati dan memang harus konsultasikan ke dokter. Ya. Baik. Jadi kalau misalnya tahapannya cuma kering aja, terus kemudian kayak pecah, itu pelembab aja untuk membalikan barier kulit kita. Oke. Seperti itu.
Kalau udah parah baru ke dokter ya, Dok ya? Iya, kalau Harus udah ya. mulai infeksi kulit, takutnya nanti kalau sudah terbuka gitu, udah melenting-melenting, sudah merah-merah, ntar gampang masuk lagi bakterinya. Bakteri juga. Iya, Oh, betul. bisa Jadi lebih harus parah emang- nggak sih kalau nggak ditanganin, Dok ya? Iya, Bisa nanti lebih kan parah. gampang masuk kan bakterinya. Terus kita malah cuci tangan lagi pakai sabun, bariernya sudah rusak, terus ini udah melenting-melenting, udah itu kan harus diobati Harus dulu. diobatin Iya. juga. Oke, itu tipsnya ini teman-teman ya di rumah. Ini ternyata disuruh closing katanya tuh, Dok. Disuruh ya? closing katanya. Oh, udah bacaan. Oke, disuruh closing, tapi ini sebelum closing mungkin dokter harapan ke depan kan, dokter ya selaku estetik dokter mungkin juga menangani masyarakat dan lain sebagainya. Untuk ke depan kira-kira di tengah pandemi seperti ini harapannya seperti apa nih, Dok? Harapannya memang ya lagi kondisi pandemi ini ya pengennya cepat berlalu ya. Ya pasti ya, Dok ya. Cepat berlalu, tetap jaga kesehatan gitu, protokol yang 3M, pakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan itu tetap dilakukan sambil menunggu vaksin yang efektif dan aman gitu. Oke, sip. Itu ya harapannya pasti ya, Iya. pengennya juga. Siapa sih nggak pengen cepetan Iya, berlalu betul. ini virusnya. Oke, terakhir dokter, karena sudah diburu waktu kita, ya ampun nggak kerasa nih Dok, kita ngobrolnya banyak ternyata nggak kerasa udah di akhir aja. Dokter, terakhir kira-kira pesan mungkin untuk teman-teman, untuk masyarakat, untuk pemerintah atau dokter-dokter, tenaga medis, pesannya apa kira-kira yang ingin disampaikan? Oke, pesan saya buat sejawat ya dulu sejawat, ya, tenaga medis, tetap semangat ya, tetap semangat, kemudian tetap jaga kesehatan terutama ya. Pasti itu penting. Terus positif thinking lah ya, iya semuanya. Terus karena dia, dan aku berterima kasih kepada mereka yang memang sudah berjuang di garda terdepan untuk melawan pandemi ini ya, maksudnya COVID gitu. Terima kasih. Dan kemudian buat masyarakat nih, tentunya kalau ada isu-isu atau berita-berita di luar sana yang nggak benar gitu ya, atau hoax ya. Iya, atau hoax gitu ya, pintar-pintar cari berita yang benar-benar ya, biar kita bisa milih nih, mana yang diikuti, mana yang tidak gitu. Jadi cari benar-benar beritanya atau informasinya, dan tetap menjaga jarak. Yang kalau emang yang di rumah, kalau emang benar-benar harus di rumah aja, jangan keluar atau berkerumunan ya. Seperti itu. Untuk pemerintah ya memang 3M maupun pandemi nanti sudah nggak ada atau tidak, sebaiknya sih memang harus diterapkan aja gitu, Harus demi ya, Dok, buat ya? kesehatan kita dan semuanya juga. Oke, walaupun nanti pandemi sudah ada, Iya. Sudah tidak ada gitu Iya, ya. Berarti harus alhamdulillah. tetap ya. Iya. Harus tetap, itu 3M itu Iya, penting banget. penting ya, kan bersihkan juga, iya, terus masker itu kan wajib juga ya, buat mencegah penularan atau virus-virus lainnya seperti Oke. itu. Satu lagi Dok deh, boleh? Closing statement kira-kira nih untuk pemirsa di rumah, atau kata-kata bijak yang ingin disampaikan untuk teman-teman di rumah. Silahkan Dok, satu lagi. Boleh, silahkan Dok, silahkan. Apa ya, pokoknya intinya tetap sehat aja, jaga kesehatan dimanapun berada, seperti itu. Mau di rumah, mau di luar atau apapun, Jaga kesehatan tetap harus jaga kesehatan dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oke, Iya. cukup ya Dok ya. Udah itu aja sih. Oke, cukup dokter, terima kasih banyak. Ini Iya, dokter, alhamdulillah terima ini kasih sudah banyak selesai. juga, Kak Alhamdulillah juga ini Anissa. sudah kita juga sudah bahas banyak sekali tadi. Semoga apa yang kita dapat hari ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman juga, untuk pemirsa Sultan TV di rumah juga. Termasuk juga ini info baru buat teman-teman di sini, untuk Hani juga nih dokter. Hani tahu juga gitu banyak hal tentang kesehatan gitu. Terima kasih dokter sudah hadir di sini, sudah berbincang dan sharing kepada teman-teman. Barangkali nanti kalau ada sesuatu lagi bisa diundang ke sini lagi, boleh dong? Boleh ya Dok ya. Nanti Hani calling lagi, barangkali ada tema-tema yang menarik mungkin gitu kan, tentang estetik dokter atau seperti apa kan, bisa gitu ya Dok ya. Baik, terima kasih juga untuk pemirsa Sultan TV di rumah sudah saksikan bincang hari ini, dan tentu saja jangan lupa untuk terus saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga akhir kata pemirsa Sultan TV, saya Hanifah Abdillah dan juga narasumber Hani hari ini, Dr. Rizka Ramania. kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.